Ini mobil SMK sebenarnya ada apa enggak sih? Sampai ada warga Solo yang kesulitan untuk membeli mobil SMK. Kalau kita lihat juga pada tahun 2019 yang lalu itu, Pak Jokowi bahkan sudah meresmikan pabrik mobil SMK. Tetapi kok masih ada yang kesulitan? Ini juga ada apa ya? Ada permainan apa ini ya terkait mobil SMK? Apakah mobil SMK ini untuk jalan politiknya Pak Jokowi menjadi presiden? Mulai dari kemarin itu ada pemberitaan yang cukup tidak mengenakkan ya di telinga Pak Jokowi kemungkinan ya. Karena pada saat lalu ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Dan pertemuannya itu yang cukup unik, Pak Prabowo yang berkunjung ke rumah Ibu Megawati. Padahal kalau kita lihat Pak Prabowo itu sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Tetapi Pak Prabowo itu tidak segan-segan ya berkunjung ke rumah Ibu Megawati. Nah ini juga bisa menjadi contoh yang baik ya. Walaupun orang nomor 1 di Indonesia menjadi presiden, tetapi tetap saja menghormati orang yang lebih tua. Nah, menurut saya itu patut dicontoh. Nah, kira-kira Pak Prabowo itu mengajari siapa ya? Nah, kemungkinan Pak Jokowi ya, karena Pak Jokowi juga sampai saat ini belum sowan atau belum datang ke rumah Ibu Megawati. Walaupun sebelum Pilpres yang lalu bahkan ada pemberitaan yaitu Sri Sultan diminta untuk menjembatani pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Tapi sampai saat ini pun juga belum ada pertemuan yang dimaksud. Tiba-tiba Pak Prabowo yang menemui Ibu Megawati terlebih dahulu ya. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Nah, yang kedua ada pemberitaan yang menurut saya sangat wow sekali. Pak Jokowi digugat secara perdata 300 juta karena ada warga Solo yang kesulitan untuk membeli mobil SMK. Ini mobil SMK sebenarnya ada apa enggak sih? Sampai ada warga Solo yang kesulitan untuk membeli mobil SMK. Kalau kita lihat juga pada tahun 2019 yang lalu itu, Pak Jokowi bahkan sudah meresmikan pabrik mobil SMK. Tetapi kok masih ada yang kesulitan? Ini juga ada apa ya? Ada permainan apa ini ya terkait mobil SMK? Apakah mobil SMK ini untuk jalan politiknya Pak Jokowi menjadi presiden? Kalau kita lihat itu memang peran dari mobil SMK itu sangat besar sekali ya untuk membawa Pak Jokowi menjadi gubernur, menjadi presiden hingga 2 periode. Itu yang terkenal justru terkait mobil SMK, mobil dalam negeri, mobil kebanggaan Indonesia. Kurang lebih seperti itulah. Harapan masyarakat itu sangat besar sekali ya terhadap mobil SMK ini yang dibawa oleh Pak Jokowi dari Solo. Ya, seperti misalkan kalau Pak Jokowi menjadi presiden, mobil SMK itu bisa menjadi mobil nasional dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya hingga Pak Jokowi purna tugas, bahkan ada warga Solo yang justru menggugat Pak Jokowi secara perdata dikarenakan kesulitan mendapatkan mobil SMK ini. Kan ini juga sangat wow sekali ya. Seharusnya ini juga diusut dong. Ada apa dengan mobil SMK? Padahal sudah diresmikan pada tahun lalu, tetapi sampai saat ini pun juga tidak ada ya wujud dari mobil SMK ini. Bahkan ada warga Solo yang ingin membeli juga mengalami kesulitan hingga saat ini dan akhirnya menggugat Pak Jokowi. Nah, dari kompas.com, Presiden ke-7 RI Joko Widodo digugat Wan Prestasi di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah atas batalnya produksi massal mobil SMK. Wow, jadi mobil SMK itu batal produksi. Apakah benar ya? Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, dari Detik Jateng, ngaku kesulitan beli mobil SMK, warga Solo gugat Jokowi dan PT SMK. Wow. Seorang warga Laweyan, Kota Solo, Aufa Lukmana, mengaku kesulitan membeli mobil SMK. Dia lantas mengajukan gugatan terhadap Presiden ke-7 Jokowi dan PT Solo Manufaktur Kreasi melalui Pengadilan Negeri Surakarta. Kuasa hukum Aufa, Sigit, mengatakan telah mengajukan gugatan itu pada hari ini. Gugatan didaftarkan secara online dengan nomor pendaftaran online
PN SKT 08042025051. Ini adalah gugatan Wan Prestasi. Dasarnya adalah penggugat merasa dirugikan atas janji dari tergugat satu, yaitu Pak Jokowi. Mereka telah memprogramkan mobil SMK sebagai brand mobil nasional, kata Sigit saat konferensi pers di Sarengan, Kota Solo pada 8 April yang lalu. Dia menjelaskan Jokowi beberapa kali mempromosikan mobil SMK dari saat Jokowi menjadi wali kota, Gubernur DKI Jakarta hingga awal menjabat sebagai presiden. Namun hingga saat ini produksi massal mobil SMK tidak pernah terrealisasi. Kondisi tersebut menurutnya membuat Aufa yang ingin membuka usaha rental mobil pickup dan ingin membeli mobil SMK jenis Bima sebagai armadanya tidak bisa direalisasikan niatnya. Dia menjelaskan Aufa bahkan sempat mendatangi pabrik SMK di Boyolali pada tahun 2021, namun hingga saat ini belum bisa memiliki mobil SMK, sementara belum ada transaksi pembelian, tapi sudah menabung sejak lama. Sudah survei ke Boyolali pabrik SMK, ketemu dengan marketingnya, ngobrol juga, mau beli tidak ada ucapnya. Wow, jangan-jangan mobil SMK ini hanya gimmick-gimmick saja ya untuk mencari popularitas dan lain sebagainya. Karena pada saat lalu Pak Jokowi menjadi wali kota Solo itu, terkenalnya Pak Jokowi dikenal oleh masyarakat luas itu karena mobil SMK ini, mobil SMK, dan harapan masyarakat bisa menjadi mobil nasional, mobil kebanggaan Indonesia. Tetapi kenyataannya, wow, zong besar ya ternyata ya. Dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Ahsan Hidayat, berat sekali Mimin ini buat ngetik mantan, jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Sadar dirilah, saat ini Sirsel Bio masih kuat, sulit untuk diadilkan. Yang ini mungkin akan berat menyangkalnya. Pasti penggugat punya bukti-bukti yang kuat. Bro, kasih tahu dong mobil SMK ini harganya berapa, telah diproduksi berapa, dan mobilnya ada di mana. SMK itu milik swasta, pemerintah mendukung. Kalau gagal, kok nyalain pemerintahan Pak Jokowi? Apa sih? Seharusnya kan bisa saja dong Pak Jokowi memantau perkembangan mobil SMK dan lain sebagainya. Karena mobil SMK itu menurut saya sih gagasan dari Pak Jokowi sendiri. Mulai menjabat wali kota Solo dan bahkan menjadi presiden, itu menurut saya gagasan dari Pak Jokowi mobil SMK dan akan menjadi mobil nasional. Walaupun kerjasama dengan siapapun, seharusnya Pak Jokowi memantau lah untuk memastikan bahwa mobil SMK itu bisa diproduksi massal dan bisa ke tangan pembeli. Menurut saya itu yang wajib dikritisi ya. Nah, kita bahas lagi yang lainnya ya. Ini sangat bohong sekali. Artinya Pak Prabowo itu sudah tidak setuju ya perampasan aset ya. Apalagi ada pemberitaan Prabowo soal aset koruptor disita. Apakah adil anaknya menderita? Ini sungguh statement yang sangat wow sekali ya. Sangat wow sekali. Kalau memang terbukti koruptor, ya seharusnya disita saja lah, karena untuk memberikan efek jera kepada pelaku koruptor tersebut. Kalau misalkan tidak ada perampasan aset, wah menurut saya ya pastinya akan menjadi surga lah di Indonesia untuk para pelaku koruptor. Nah, ini juga sangat bau sekali ya. Prabowo soal aset koruptor disita, apakah adil anaknya menderita? Ya tapi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas jangan sampai ke anak-anaknya sini dong. Kalau misalkan pelaku koruptor tersebut merugikan negara yang banyak, ya seharusnya memang ada penyitaan aset terkait apa yang telah dirugikan. Menurut saya seperti itu sih. Ini bahkan dikomentari oleh Manto Gudono SH. Oke gas, aneh bangga banget punya presiden yang memikirkan anak korup. Ya, di sini dikomentari dari Hurem. Wes Pak, mending diam saja daripada setiap narasinya bikin emosi, bikin ngaco saja. Itu derita loh, kan gitu jawabnya ya. Ya seperti itulah. Rakyat mah emang gue pikirin. Pejabat belain siapa lo? Wahe ya. Wes sembuh. Padahal harimau akan beranak harimau juga. Ya seperti itulah. Ya tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.